Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Sari dengan R1C22149 dari Prodi Matematika. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Fisika Dasar. Di sini saya mengangkat materi besaran satu lingkup. Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang materi pembahasan saya kali ini, saya ada sebuah foto. Nah, ini di sini ada foto komodo ya. Nah, coba kita deskripsikan komodo yang ada di layar ini. Kalau kita deskripsikan secara umum ya, kita melihat komodo ini kulitnya kasar, terus badannya juga panjang. Terus apalagi nih yang kita bisa deskripsikan nih dari komodo yang ditampilkan di gambar ini secara umum. Nih, besaran itu adalah sesuatu untuk mendeskripsikan objek. Deskripsi itu ada dua nih, deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Ya. Apa sih bedanya deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif? Maaf, ini kesalahan pada ini deskripsi. Deskripsi kualitatif ini kalau secara biasa, secara awam, kita bilangnya deskripsi kualitatif ini deskripsi umum. Jadi kita mendeskripsikan objek secara umum, sedangkan deskripsi kuantitatif ini adalah deskripsi secara rinci, secara kita melalui pengungkapan kita masuk ke kata-kata. Oke, jadi di dalam deskripsi kualitatif ini yang kita sebut tadi, ekornya panjang, badannya panjang, tubuhnya berwarna gelap ya. Deskripsi kualitatif, ekornya panjang, lidahnya panjang, giginya tajam. Di dalam deskripsi kualitatif ini terdapat besaran. Sama saja deskripsi kualitatif, tidaknya terdapat besaran non fisis. Kenapa disebut besaran non fisis? Kita bahas dulu tentang besaran non fisisnya apa aja nih. Nah, besaran non fisisnya di sini adalah kulitnya kasar, karena kulit tubuhnya itu berwarna gelap seperti ada yang abu-abu, coklat, hitam, bahkan juga mungkin ada yang seperti hijau gitu ya. Ekornya panjang, lidahnya panjang. Dan itu semua itu besaran non fisis dari deskripsi kualitatif yang kita deskripsikan objek tersebut, komodo tersebut. Nah, lalu jika ada deskripsi kualitatif, pasti ada deskripsi kuantitatifnya. Kualitatifnya apa sih, Kak? Deskripsi kuantitatifnya yaitu seperti massa komodo ini 70 kg. Panjang komodo ini 3 meter. Panjang giginya 2,5 cm. Loh, kok bisa sih dapat itu dari mana? Gitu kan. Bagaimana cara dapat angka-angka ini yang 70 kilo, 3 meter, 2,5 cm, itu dari mana, Kak? Jadi, dapat angka-angka ini adalah dengan adanya pengukuran. Terus, untuk mendeskripsikan objek, mendeskripsikan contohnya komodo ini secara fisik atau kuantitatif itu diperlukan pengukuran tadi. Jadi, untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, kan, kita perlu tuh satuan. Apa sih, Kak, bedanya? Kan? Nah, jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena akan diperlukan banyak sekali satuan. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran lain itu disebut besaran turunan. Sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Tadi apa bedanya seperti tadi? Apa bedanya deskripsi kualitatif dengan deskripsi kuantitatif? Deskripsi kualitatif itu tidak ada satuannya. Sedangkan deskripsi kuantitatif itu
diperlukan pengukuran agar jelas satuannya. Besaran. Nah, besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dijabarkan dalam bentuk angka. Apa mempunyai satuan, itu yang disebut besaran. Besaran itu terbagi menjadi besaran pokok dan besaran satuan. Ya, nih, besaran fisika. Secara konseptual, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukur. Dan besaran turunan itu besaran yang dirumuskan dari besaran pokok. Kalau besaran fisika secara sistematis, jadi besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi berbeda ya. Besaran skalar itu berbeda dengan besaran vektor. Dalam besaran pokok, dalam sistem internasional PSD ada 7 besaran pokok. Sudah pastinya tentu kalian ketahui ya. Lalu dalam pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Pertama, kita perlu banyak mengisikan beragam alat ukur. Kedua, akan mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan lainnya. Karena itu, di dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan satuan standar yang disepakati secara internasional. Itu sistem satuan internasional atau sistem SI. Nah, kalau besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok tadi. Besaran turunan, pasti kalian sudah tahu juga ya, apa-apa saja besaran-besaran turunan. Besaran luas, namanya apa, satuannya apa, lambang satuannya apa. Terus, dimensi. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut tersusun dari kombinasi-kombinasi besaran-besaran. Ini kalian lihat besaran dimensinya, dimensinya L, ini dimensi besaran turunan. Besaran luas seperti itu panjang kali panjang. Ini dimensinya panjang. Terus pengukuran, kita masuk ke pengukuran. Apa itu pengukuran tadi? Pengukuran itu penentuan besaran atau dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap satuan ini disebut pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah disepakati. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, muka sorong, dan mikrometer sekron. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai penelitian, mengukur kuat arus listrik, menggunakan ampermeter, mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu menggunakan termometer, terus dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, ampermeter, termometer, dan lain sebagainya itu merupakan suatu alat ukur yang sudah disepakati. Jadi next, instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Adapun kriteria kemampuan alat ukur itu akurat, accuracy, ya. Kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Jadi kemampuan alat ukur itu mendekati hasil sebenarnya. Kemampuannya itu untuk mengukur berapa hasil sebenarnya objek yang sedang kita ukur. Selanjutnya kriterianya ada presisi, yaitu untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang. Sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kesalahan itu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi ada 4 kriteria untuk instrumen. Kriteria untuk kemampuan alat ukur. Next kita ke pengukuran besaran pokok. Ada mistar, yang sekron, ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Pengukuran besaran panjang ada mikrometer sekrup,
cocok untuk mengukur tebal kertas, dan kepala. Terus pengukuran besaran massa. Pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lemah, neraca langka, neraca pasar, neraca pekan, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di gambar-gambar neraca. Dan kita pengukuran besaran waktu. Pengukuran besaran waktu itu biasanya menggunakan alat ukur stopwatch ya. Stopwatch itu memiliki 3 tombol, yaitu start, stop, dan reset. Di sini ada stopwatch manual dan ada stopwatch digital. Baru ketidakpastian pada pengukuran. Nah, ketidakpastian pada pengukuran. Jadi bisa ya kita mengukur itu bisa tidak pasti. Oh, bisa jelas. Justru kenapa? Karena adanya kesalahan tadi. Jelas pasti adanya kesalahan itu mengakibatkan ketidakpastian. Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian mutlak itu berhubungan dengan ketepatan pengukuran bahwa semakin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berupa. Lalu ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu berhubungan dengan pengukuran, itu makin kecil ketidakpastian relatif, makin tinggi pula ketelitian pengukuran tersebut. Ketelitian atau akurasi itu adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat. Pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Jadi ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan hanya sekali saja. Namanya saja pengukuran tunggal ya. Berarti dia hanya dilakukan itu kali saja. Dan pengukuran berulang itu pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali. Berulang kali. Yaitu 5 atau 10. Jadi ketidakpastian hasil pengukuran itu biasa dinyatakan nilai plus minus ketidakpastian itu X plus minus delta X. Sini saya ada contohnya untuk mengukur ketidakpastian. Luas persegi panjang itu dapat dituliskan sebagai L kandungan plus minus minimal. Kalau ditanya bagaimana cara kita meminimalisir ketidakpastian dalam pengukuran, maka bisa itu pasti saja kalau ada ketidakpastian akan ada cara untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut. Itu dan penggunaan alat ukurnya, penggunaan alat ukur yang memiliki resolusi kecil untuk beberapa objek misalnya. Nah, itu akan dapat menghasilkan hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang dimaksud. Kalau kita mau lebih teliti dalam pengukuran itu, kita gunakanlah alat ukur yang memiliki resolusi kecil. Jadi kita tahu ini 2,7 atau 2,7 cm. Seperti kita mengukur sebuah pena. Kita mengukur panjang rumah kita, belakang berapa, kita ukur lah itu. Dan kita tahu berapa tepatnya pengukuran hasil pengukuran tersebut. Jadi tentu akan meminimalisir sesuatu pengukuran yang ketidakpastian. Oke, itu saja dari saya. Maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.